Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan paparan singkat dari anak bimbing saya, Vina Oktia, yang meneliti manfaat ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan serbaguna yang berguna untuk meningkatkan aktivitas fisiologis metabolisme tanaman. Ekoenzim banyak mengandung enzim. Ekoenzim bukan pupuk, bukan nutrisi, tapi adalah enzim yang jika diberikan dalam konsentrasi yang sedikit dan maka dia akan memberikan pengaruh yang positif. Nah, pertanyaannya berapa kali harus diaplikasikan ekoenzim itu? Apakah sekali seminggu, apakah 2 kali seminggu? Nah, anak bimbing saya, Vina Oktia, akan meneliti menjelaskan itu. Nah, selain itu, aplikasi pupuk kotoran ayam itu juga sangat berguna untuk memperbaiki kesuburan fisik, kesuburan kimia, kesuburan biologi dari tanah tempat tanaman jagung manis ditanam. Nah, diharapkan kombinasi dari bahan organik pupuk kotoran ayam dan frekuensi aplikasi ekoenzim ini akan meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis. Demikian pengantar singkat dari saya, dan selanjutnya Vina Oktia akan menjelaskan lebih jauh tentang penelitian dia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vina Oktia, NPM 1814161016 dari jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh dosis pupuk kotoran ayam dan frekuensi pengaplikasian ekoenzim terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis Ziamai saccharata strat, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Darwin H. Pangaribuan, MSc. Untuk metodologi penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021 hingga Februari 2022. Lokasi berada di Kota Sepangjaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Pada penelitian ini terdapat 2 faktor. Faktor pertama berupa dosis pupuk kotoran ayam yang terdiri dari P0 pupuk kotoran ayam dengan dosis 0 ton per HA, P1 pupuk kotoran ayam dengan dosis 10 ton per HA, P2 pupuk kotoran ayam dengan dosis 20 ton per HA. Faktor kedua pada penelitian ini berupa frekuensi pengaplikasian ekoenzim yang terdiri dari E0 frekuensi pengaplikasian ekoenzim 0 kali per minggu, E1 pengaplikasian ekoenzim 1 kali per minggu, E2 pengaplikasian ekoenzim 2 kali per minggu. Berdasarkan kedua faktor tersebut, didapatkan 9 kombinasi perlakuan yang dapat dilihat pada gambar di samping. Proses pembuatan ekoenzim. Bahan yang digunakan yaitu air, limbah sayur dan kulit buah serta molase tetes tebu. Kemudian potong kecil-kecil limbah sayur dan kulit buah. Setelah teriris kecil, masukkan limbah sayur dan kulit buah ke dalam tong yang berisi air 10 liter dan molase tetes tebu 1 kg. Tutup wadah atau tong dan fermentasikan selama 3 bulan untuk siap panen. Tahap awal penelitian ini yaitu pengolahan lahan. Lahan diberikan pupuk kotoran ayam dan dolomit atau kapur pertanian. Kemudian lahan yang telah diberikan pupuk kotoran ayam dan dolomit digemburkan menggunakan cangkul. Selanjutnya proses penanaman dengan pembuatan jarak lubang tanam yaitu 70 x 20 cm. Tahap pemeliharaan tanaman jagung manis. Tahap pertama yaitu pembubunan yang bertujuan agar posisi batang menjadi kokoh dan tanaman tidak mudah tumbang. Proses penyiangan gulma bertujuan agar tanaman dapat tumbuh dengan maksimal. Penjarangan tanaman yang bertujuan agar tumbuh optimal dan tidak ada persaingan unsur hara tanaman. Penyulaman tanaman yang bertujuan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik secara bersamaan. Pengaplikasian ekoenzim dilakukan dengan penyemprotan pada bagian bawah daun menggunakan knapsack sprayer. Variabel pengamatan yang pertama yaitu tinggi tanaman yang diukur dari atas permukaan tanah hingga ujung daun tertinggi menggunakan meteran dalam satuan sentimeter. Variabel pengamatan kedua yaitu perhitungan munculnya bunga jantan dan bunga betina.
Selanjutnya, pengukuran diameter tongkol menggunakan jangka sorong, pengukuran panjang baris tongkol, pengukuran kadar Brix atau tingkat kemanisan jagung yang dilakukan menggunakan alat refraktometer. Proses pemanenan tanaman jagung manis yang dilakukan pada pagi hari. Berdasarkan hasil analisis seragam, pengaruh dosis pupuk kotoran ayam dan frekuensi pengaplikasian ekoenzim tidak terjadi interaksi terhadap variabel pengamatan seperti tinggi tanaman, munculnya bunga betina, diameter tongkol, panjang baris, jumlah tongkol komersial, kadar Brix, dan produksi per petak. Berdasarkan grafik pengukuran tinggi tanaman, dapat diketahui bahwa pada setiap umur tanaman yang diaplikasikan pupuk kotoran ayam mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis pupuk kotoran ayam yang diberikan, maka semakin baik hasil tinggi tanaman jagung manis. Begitu pula berdasarkan grafik pengukuran tinggi tanaman jagung manis dengan perlakuan frekuensi pengaplikasian ekoenzim, menunjukkan bahwa semakin sering frekuensi pengaplikasian ekoenzim yang diberikan, maka memberikan hasil yang baik terhadap tinggi tanaman jagung manis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pupuk kotoran ayam dengan dosis 20 ton per HA memberikan hasil terbaik untuk pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis. Kedua, pengaplikasian frekuensi ekoenzim 2 kali per minggu memberikan hasil yang terbaik untuk pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis. Ketiga, respon dari pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis tidak terjadi interaksi antara faktor dosis pupuk kotoran ayam dan faktor frekuensi pengaplikasian ekoenzim. Sekian video penelitian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.